supaya tidak dikenal sebagai seorang yang nakal. Saya ingin saya buat suatu prestasi dari perlahan-lahan, seperti misalnya saya mendapatkan the best bus. Enggak, dia nyamperinnya gimana, kan disiulin takut. Iya. Terus? Ya setiap hari dia kan lewat terus, setiap hari lama-lama terus dia agak nggak takut gitu. Luluh gitu Iya, akhirnya. betul. Ini sama kayak lagu Om. Itu udah berapa siulan? Tetangga mungkin udah ratusan kali ya. Mungkin ada lagu dangdut terinspirasi dari kisah Mas Aceng, kan tetanggaan. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah gitu. Anda nggak ditanya ngapain nyul-nyulin saya gitu? Iya, ya saya bilang aja ya pertama iseng, saya bilang gitu. Oh, terus? Nah, terus saya bilang ya wajar aja kalau saya itu sebagai seorang pria menggodanya kan pasti cewek, nggak mungkin Kok ada cowok lagi gitu ya. Gitu, Kita mau lihat gimana kalau Mas Aceng akan perform di depan kita semua ya. Pilihan mana-mana tetap di hitam putih. Saya bangga punya anak komplit. Doa saya didengar oleh Tuhan. Saya ingin punya anak cowok. Alhamdulillah terlaksana. Dikabulkan doa saya, karena saya setiap malam berdoa supaya anak saya itu tidak seperti saya. Bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata harus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Oh, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan penyayang. Nah, ini katanya Mas Aceng ini kalau sekali manggung 20 juta loh. Wih, Oh, 20 juta. keren banget. Ini Mas Aceng sendiri apa satu band tuh sampai 20 juta? Satu band. Oh, satu band. Satu band. Iya. Biasa manggung di mana aja, Mas? Ya di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Iya. Anda tuh kan terkenal di Wonosobo ya. Berarti Iya. kalau show bolak-balik gitu atau Iya, gimana? iya. Oh, oke. Terus kesulitannya apa Anda dibandingkan dengan pemain bass lainnya? Tadi kalau saya lihat Anda main di senar satu ya. Iya. Iya. Nah, itu mengganggu nggak kalau harus pindah senar? Enggak. Sebenarnya biasanya saya pakai senar semuanya biasanya saya pakai, tapi karena ini gitarnya bukan milik saya, takutnya. Iya. Oh, beda. Jadi kalau Iya. gitar milik sendiri bisa loncat-loncat senar. Iya. Bedanya Udah apa? tahu kuncian-kunciannya kali ya? Iya. Oke. Oke. Tapi luar biasa ya. Jadi intinya adalah apapun kekurangan Anda, walaupun Anda merasa tidak bisa, jangan dengarkan orang lain. Karena kalau tidak ada yang mau ngajarin dia waktu itu, karena orang lain mengatakan bahwa dia tidak bisa gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan orang lain mengatakan tidak bisa, ada pepatah yang mengatakan you can or you can't, you right. Anda bisa atau Anda nggak bisa? Anda benar. Anda benar. Nah, itu tergantung dari mindsetnya. Betul Ya kan? banget. Tapi Mas Aceng, Anda tidak memiliki tangan dari lahir ya? Iya, betul. Dari lahir? Iya. Nah, ketika Anda sempat minder, malu? Iya, sempat. Dulu orang tua saya setiap saya pulang sekolah itu
harus di rumah, nggak boleh main. Karena ibu saya itu nggak mau mendengar kalau teman-teman itu menghina saya. Tapi ada nggak yang menghina? Ada. Apa kira-kira kata? Ya makanya itu wah nggak punya tangan gitu, seperti itu. Terus gimana? Anda melawan itu semua gimana? Ya kadang saya lawan, kadang dia nangis. Tapi dia itu nangis itu kan karena saya berani melawan gitu loh. Lah dikira orang tuanya dia itu saya yang nakal duluan gitu. Padahal kan yang nakal duluan kan dia ngejek saya, terus saya kan berani melawan. Nah, dia nangis. Lah pulang itu taunya orang tuanya itu saya yang nakal gitu. Yang nakal duluan itu dikiranya saya gitu. Padahal saya kan cuma membalas gitu. Tapi akhirnya Mas Aceng di momen apa yang berusaha untuk kayak walaupun saya begini, saya harus bisa melakukan seperti orang-orang normal. Pasti itu ada titik baliknya kan, ada momennya Ya kan maksudnya dari malu, dari minder malu, sampai diejek-ejek. wah gua harus Itu bisa. adalah membentuk suatu mental yang sangat kuat. Dari ejekan-ejekan itu malah membentuk suatu mental yang sangat kuat di dalam hati saya. Maksudnya saya jadi tidak pemalu. Diejek sudah biasa. Jadi sudah tidak masuk ke dalam hati, itu sudah enggak. Tapi kan Anda sempat putus asa. Iya, dulu iya memang karena saya sempat jadi preman segala kan dan nggak peduli juga katanya dengan hidup waktu itu. Iya, karena ya itu saya melihat teman-teman saya itu ada yang sudah punya pacar, ada yang sudah punya keluarga. Saya kan belum gitu loh. Jadi saya istilahnya berpikir nggak mungkin saya mempunyai seorang pendamping atau istri gitu kan saya. Tapi ternyata punya. Hasil di sweet. Punya pacar itu nggak perlu punya tangan, yang penting bisa siu. Ya. Ada banyak cara untuk menggoda wanita. Jadi motivator loh. Iya betul. Jadi waktu itu jadi preman itu adalah bagian dari frustasi hidup gitu Mas Aceng. Iya, ya pencarian jati diri sebenarnya mungkin. Karena pada waktu itu kan saya belum menemukan jalan hidup apa yang harus saya tempuh gitu loh. Kalau saya tanya, Ya. Anda umur berapa sekarang? Sekarang sekitar 42. 42 Iya. tahun. Apa yang Anda sesali dalam hidup Anda ini? Yang saya sesali adalah saya belum bisa membahagiakan anak. Dalam pengertian? Dalam pengertian ya kadang anak minta digendong ataupun minta jalan kemana gitu. Karena anak saya itu seperti pemalu, berjalan dengan orang tuanya itu seperti malu. Makanya sekarang pekerjaan yang paling berat bagi saya adalah membentuk mental anak saya itu menjadi tidak pemalu. Maksudnya itu gini, anak saya itu kan mungkin di dalam hatinya mungkin dia malu punya orang tua seperti saya. Umur berapa itu? Itu sekarang masih kelas 4 SD. 10 tahunan ya? Iya, sekitar itu. Anak saya itu Perempuan? cowok. Cowok. Iya, cowok. Dia kan pernah suatu saat itu bertengkar dengan temannya. Nah, kalau anak kecil itu kalau bertengkar kan Orang tua dong, iya. bawa. Oh, nanti tak panggilkan orang tua gitu kan. Nah, temennya itu bilang, "Wah, nggak takut sama Pak Aceng. Pak Aceng nggak punya tangan." Langsung anak saya itu marah, dipukul anak itu sampai. Temennya itu maksudnya itu. Jadi saya sekarang ini lagi melatih istilahnya apa ya? Anak saya itu supaya mentalnya kuat gitu loh. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah, yang sangat benar-benar harus pakai apa ya istilahnya ya pakai hati, benar-benar pakai hati. Dan Anda sayang banget sama anak Anda ya? Iya, harus itu. Anda ingin melatih anak Anda supaya mentalnya kuat, supaya dia mengerti semua keadaan ini kan? Iya, Oke. betul. Pak Aceng, dia udah bisa nonton TV, udah ngerti dong? Iya, sekarang mungkin lagi nonton. Nah, mumpung ada di TV lagi nonton nih, Iya. Mas Aceng. Mungkin ada yang mau disampaikan gimana caranya supaya ini loh, saya ini loh ayah kamu. Silakan, Oke. Mas Aceng. Sebut aja namanya. Halo Eka Putra. Ini Pak Aceng ada di depan Eka. Pak Aceng ingin Eka supaya kuat kayak Pak Aceng. Makanya Pak Aceng ingin membuat atau berprestasi supaya Eka tidak malu punya bapak seperti Pak Aceng. Tetap semangat kayak Pak Aceng ya Eka. Oke Mas Jadi udah ngasih. Wah,
Anda sedih sekali tadi ngomongnya. Kenapa tuh bisa ke bawah keras tadi? Saya bangga punya anak komplit. Doa saya didengar oleh Tuhan. Saya ingin punya anak cowok. Alhamdulillah terlaksana. Dikabulkan doa saya karena saya setiap malam berdoa supaya anak saya itu tidak seperti saya. Dan terwujud ya? Iya, dan terwujud. Tapi masih ada kekurangan yang belum bisa dilakukan. Iya. Karena kita manusia punya kekurangan dan punya kesalahan juga, Mas. Kira-kira apa yang bisa membuat anak Anda bahagia sih? Saya ingin punya prestasi sebanyak-banyaknya buat kebanggaan anak saya. Dan saya juga ingin bisa menyekolahkan anak saya setinggi mungkin, sekuat saya sebagai orang tua. Karena saya dulu tidak sekolah tinggi, Mas. Saya sampai SMA aja. Cita-citanya supaya anak bisa lebih baik dibandingkan orang tuanya. Ya harus, itu adalah harus. Harus lebih baik dibandingkan orang tua. Daripada orang tuanya. Oke, ini luar biasa sekali nih karena memang orang tua itu akan selalu menjadi panutan bagi anaknya. Betul. Dan apalagi dengan semua kekurangan yang Aceh miliki, saya bisa ngerti bahwa ketika usia masih kecil pasti akan lebih sulit ya menerima kenyataan, itu adalah sebuah kenyataan. Tapi harus diingat juga bahwa Aceh ini lahir sudah seperti ini, artinya tidak ada pilihan. Kita kan nggak pernah tahu kita lahir seperti apa, jadinya seperti apa. Yang penting adalah bukan ketika lahirnya seperti apa, tapi bisa jadi apa dengan semua kekurangan ini, mampu menjadi apa gitu. Dan itu mungkin bisa buat panutan buat anaknya. Namanya siapa? Eka? Eka Putra. Buat putra sendiri bisa jadi panutan karena lihat kalau ayah kamu bisa duduk di hitam putih, bisa punya rekor, ya kan? Bisa nyetir mobil sendiri, bisa mencari uang dengan keadaan seperti ini, itu artinya ini adalah pacuan buat Eka bahwa atau Putra bahwa satu saat dia harus bisa lebih dari ayah. Iya, harus. Dan harusnya bisa ya. Iya. Cita-cita semua orang tua pasti anaknya lebih baik secara apapun dibandingkan orang tuanya. Mudah-mudahan tercapai, Mas ya. Iya, amin. Oke. Bicara tentang anak kecil, saya punya bintang tamu ini adalah anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD yang suka melukis. Dan lukisannya bagus, dan lukisan ini dijual sama dia. Dan dana hasil lukisan, biasanya kalau anak kecil dapat uang pasti dibuat beli mainan dan sebagainya, tapi dana hasil lukisan ini disumbangkan semuanya ke panti asuhan sama anak ini. Wow. Ya, dan masih kelas 3 SD. Bayangkan masih kelas 3 SD sudah bisa berpikir seperti itu. Bisa menghasilkan uang, uangnya disumbangin Uangnya disumbangin lagi, sudah bisa berpikir seperti itu. Nah, kita lihat ini adalah lukisan-lukisannya, silakan.